wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori belajar perilaku atau behaviorisme. Selamat menyaksikan. Konsep teori belajar behaviorisme. Behaviorisme atau aliran-aliran perilaku adalah filosofi dalam psikologi yang berpijak pada proposisi bahwa semua yang dilakukan peserta didik, termasuk apa yang ditanggapi, dipikirkan, ataupun dirasakan dianggap sebagai perilaku. Aliran ini berpendapat bahwa suatu perilaku tertentu dapat digambarkan secara ilmiah tanpa melihat peristiwa yang melatar belakangi atau menyebabkannya. Nah, menurut Slavin pada tahun 2000, konsep behaviorisme mempunyai pengaruh yang besar terhadap masalah belajar, di mana belajar dimaknakan sebagai latihan pembentukan hubungan antara stimulus dan respon, atau belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Nah, teori behaviorisme memandang bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur. Teori ini tidak menjelaskan adanya perubahan yang disebabkan oleh faktor internal yang terjadi di dalam diri peserta didik. Tetapi teori ini hanya membahas perubahan perilaku yang dapat dilihat dengan indera dan semua yang dapat diamati. Adapun tokoh teori belajar behaviorisme yang pertama yaitu John Weston. John Weston dikenal sebagai pendiri aliran behaviorisme di Amerika Serikat, sehingga dikenal sebagai seorang behaviorisme murni. Menurut Weston, psikologis harus dipelajari seperti orang mempelajari ilmu pasti atau ilmu alam, dan ternyata kajiannya disejarahkan dengan ilmu-ilmu lainnya seperti fisika dan biologi. Teori behaviorisme yang menerapkan prinsip kegiatan stimulus respon, di mana pengetahuan akan terbentuk melalui ikatan stimulus respon akan semakin kuat jika diberi penguatan. Penguatan sebagai stimulus dapat berupa penguatan positif yang dapat meningkatkan terjadinya pengulangan tingkah laku, atau dengan kata lain respon akan semakin kuat, sedangkan penguatan negatif dapat mengakibatkan perilaku tertentu berkurang atau menghilang. Objek dari behaviorisme menurut Weston adalah tingkah laku yang positif, tingkah laku yang dapat diamati dan diukur, di mana tingkah laku adalah reaksi peserta didik sebagai reaksi keseluruhan dari luar dirinya. Reaksi tersebut terjadi dari gerakan dan perubahan tingkah laku. Bagian teori behaviorisme yang terpenting adalah yang pertama yaitu teori Sarban atau teori pemicu dan reaksi yang disebut refleks atau gerakan tiba-tiba. Misalnya jika disentuh otomatis refleks kita menoleh. Kemudian yang kedua yaitu pengamatan dan kesan, merupakan pengamatan terhadap suatu hal dan kesan setelah mengamati hal tersebut. Yang ketiga yaitu perasaan adalah tingkah laku efektif atau tingkah laku yang dapat diamati adalah reaksi-reaksi emosional, misalnya takut yaitu rasa emosional jika merasa terancam oleh suatu hal yang belum pernah kita jumpai. Yang kedua, Ivan Petrovich Pavlov. Ivan P. Pavlov terkenal teori classical conditioning theory. Teori ini memandang bahwa belajar adalah perubahan perilaku. Menurut teori ini, belajar pada prinsipnya mengikuti suatu hukum yang sama untuk semua manusia, bahkan semua makhluk hidup. Teori ini dikembangkan melalui observasi terhadap perilaku belajar yang tampak. Ivan Pavlov meneliti tingkah laku yang bersifat alami. Pavlov tidak percaya jika refleks merupakan reaksi dan hasil belajar. Pavlov tertarik pada masalah fungsi otak karena pemicu refleks bagi tingkah laku yang alami adalah otak. Teori Pavlov yang disebut pengkondisian responden didasarkan pada pemikiran bahwa perilaku merupakan respon yang dapat diamati atau diramalkan. Fisiologi Pavlov mengkaji stimuli yang disebutnya rangsangan tak bersyarat yang secara spontan memanggil respon. Respon berupa refleks yang terpancing stimuli disebut responden. Responden atau respon yang bersyarat muncul di luar kendali kemauan bebas peserta didik.
Hubungan rangsangan bersyarat dengan respon bersifat spontan, bukan disebabkan oleh belajar. Namun, perilaku refleks dapat muncul sebagai respon atas stimuli yang sebenarnya tidak otomatis memancing respon. Melalui conditioning, stimuli netral memancing refleks, namun sengaja dibuat agar mampu memancing respon refleks. Bila satu stimuli menghasilkan respon, maka stimuli kedua yang tidak relevan dihadirkan serempak dengan stimuli pertama. Dan akhirnya, respon tadi muncul tanpa perlu menghasilkan stimuli pertama. Tokoh yang ketiga yaitu Edward Lee Thorndike. Menurut Thorndike, belajar didasarkan oleh adanya asosiasi antar kesan panca indera dengan impuls untuk bertindak. Dalam eksperimennya, Thorndike memasukkan konsep baru di dalam belajar, yaitu dorongan, hadiah, dan hukuman. Eksperimen Thorndike menunjukkan bahwa agar tercapai hubungan antara stimulus dan respon, perlu adanya kemampuan untuk memilih respon yang tepat serta melalui usaha-usaha atau percobaan-percobaan dan kegagalan-kegagalan. Bentuk paling dasar dari belajar adalah trial and error learning atau stick and connected learning dan berlangsung menurut hukum-hukum tertentu. Oleh karena itu, teori belajar yang ditemukan oleh Thorndike ini sering disebut dengan teori belajar koneksionisme menurut Salvin tahun 2000. Menurut Thorndike, hukum belajar antara lain yaitu 1. Hukum latihan ditinggalkan karena ditemukan pengulangan. Latihan saja tidak cukup untuk memperkuat hubungan stimulus respon. Sebaliknya, tanpa pengulangan, hubungan stimulus respon belum tentu diperlemah. Yang kedua, hukum akibat revisi yang berakibat positif untuk perubahan tingkah laku adalah hadiah, sedangkan hukum tidak berakibat apa-apa. Yang ketiga, syarat utama terjadinya hubungan stimulus respon bukan kedekatan tetapi adanya kesesuaian antara stimulus dan respon. Dan keempat, akibat suatu perubahan dapat menular baik pada bidang lain maupun pada peserta didik lain. Yang keempat yaitu Burhan's Frederick Skinner. Operant condition adalah teori yang ternama dari B.F. Skinner. Teori operant condition memiliki komponen rangsangan atau stimulus, respon, dan konsekuensi. Konsekuensi inilah yang nantinya akan memunculkan perilaku. Stimulus bertindak sebagai pemancing respon, sedangkan konsekuensi dapat bersifat positif dan atau negatif, namun keduanya bersifat saling memperkuat. Menurut Skinner, banyak respon yang tidak hanya dipancing stimulus, tetapi dapat dikondisikan pada stimulus lainnya. Respon ini dikategorikan perilaku pertama dan disebut responden behavioral, karena perilaku muncul sebagai respon atas stimulus. Kemudian dapat muncul kategori perilaku kedua, yaitu perilaku yang tidak dipancing stimulus, yang disebut operant behavioral karena sudah dikerjakan peserta didik. Beberapa prinsip belajar Skinner adalah yang pertama, hasil belajar harus segera diberitahukan pada peserta didik. Jika salah, dibetulkan. Jika benar, diberi penguat. Yang kedua yaitu proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. Yang ketiga yaitu materi belajar digunakan sistem modul. Yang keempat yaitu pembelajaran lebih mementingkan aktivitas mandiri. Dan yang kelima yaitu pembelajaran menggunakan spinning. Unsur terpenting dalam belajar adalah penguatan, di mana pengetahuan yang terbentuk melalui ikatan stimulus, respon akan semakin kuat bila diberi penguat. Skinner membagi penguat ini menjadi dua, yaitu penguat positif dan penguat negatif. Penguat positif sebagai stimulus dapat meningkatkan terjadinya pengulangan tingkah laku, itu sedangkan penguat negatif dapat mengakibatkan pelaku berkurang atau menghilang. Bentuk-bentuk penguat positif adalah berupa hadiah, permen, kado, makanan, dan lain-lainnya. Perilaku senyum, menganggukkan kepala untuk menyetujui, kemudian bertepuk tangan, mengacukan jempol, atau penghargaan lainnya yaitu memberi nilai A, juara 1, dan sebagainya. Bentuk-bentuk penguatan negatif antara lain yang pertama itu menunda, tidak memberi penghargaan, memberikan tugas tambahan, atau menunjukkan perilaku tidak senang, menggeleng, kening berkerut, muka kecewa, dan lain-lainnya. Beberapa kekeliruan dalam penerapan teori Skinner adalah menggunakan hukuman sebagai salah satu cara untuk menghentikan perilaku peserta didik. Artinya Skinner tidak setuju dengan adanya pemberian hukuman, karena yang pertama, pengaruh hukuman yang bersifat
Sementara yang kedua yaitu jika hukuman berlangsung lama akan berdampak buruk terhadap psikologis peserta didik. Kemudian yang ketiga, hukuman terkadang dapat mendorong peserta didik yang terhukum untuk melakukan hal-hal lain yang terkadang lebih buruk dari kesalahan yang telah diperbuat. Menurut Skinner, hukuman yang baik adalah anak merasakan sendiri konsekuensi dari perbuatan. Misalnya, anak perlu mengalami sendiri kesalahan dan merasakan akibat dari kesalahan. Penggunaan hukuman verbal maupun fisik seperti kata-kata kasar, ejekan, cubitan, jeweran justru berakibat buruk pada peserta didik. Selain itu, kesalahan dalam pemberian penguatan positif juga terjadi pada saat pendidikan merupakan konsep ranking dan para di kelas di mana pengharusan anak menguasai semua mata pelajaran, diberi penguatan sesuai dengan kemampuan yang diperlihatkan sehingga dalam satu kelas terdapat banyak penghargaan sesuai dengan prestasi yang ditunjukkan para peserta didik. Misalnya penghargaan di bidang matematika, fisika, menyanyi, menari, berpidato, merancang, desain atau olahraga dan lain-lainnya. Teori kelima, yaitu Albert Bandura. Teori Albert Bandura dikenal dengan teori observation learning atau belajar pengamatan atau socio-cognitive learning atau belajar sosio-kognitif. Belajar melalui observasi merupakan cara untuk memperoleh perilaku baru atau mengubah pola perilaku yang sudah dikuasai. Belajar melalui observasi juga disebut dengan belajar sosial atau social learning, karena perilaku belajar orang lain menjadi objek observasi, dan dari observasi banyak nilai yang dapat diperoleh dari peserta didik. Belajar sosial meliputi perilaku yang diterima ataupun yang tidak diterima oleh banyak masyarakat. Teori belajar sosial Bandura menunjukkan pentingnya proses mengamati dan meniru perilaku, sikap, dan reaksi emosi orang lain. Teori ini menjelaskan perilaku manusia dalam konteks interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Masyarakat menghendaki agar peserta didik mampu menempatkan diri sesuai usia, pendidikan, dan jenis kelamin. Diterima atau tidak diterimanya perilaku sosial ditentukan oleh situasi, budaya, dan kebiasaan di mana peserta didik akan berperilaku. Menurut Bandura, belajar sosial sebagai aktivitas meniru melalui observasi peserta didik yang perilakunya ditiru menjadi model teman lainnya yang meniru. Hal ini sebagai model yang digunakan untuk menggambarkan proses belajar sosial yang menggambarkan bahwa seseorang yang berperilaku sebagai stimuli bagi respon orang lain. Konsep dan prinsip peniruan dalam belajar sosial adalah sebagai berikut. A. Model yang ditiru peserta didik dapat berupa 1. Real life model atau model kehidupan nyata seperti guru, orang tua di lingkungan anak. Kedua, simbolik model yang disajikan secara simbolis melalui pembelajaran lisan, tertulis, peraga, dan kombinasi dengan gambar. Yang ketiga itu representative model yang ditayangkan melalui televisi dan video. Dalam pembelajaran yang diperlukan peserta didik adalah exemplary model atau keteladanan yang mendemonstrasikan perilaku proposial atau perilaku yang diinginkan. Pembelajaran sosialisasi ini kritis karena kebanyakan perilaku yang tersosialisasikan termasuk perilaku antisosial dan perilaku menyimpang melalui meniru model. B. Belajar sosial melalui peniruan dapat memberi penguasaan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi di dalam belajar mengarah, yaitu 1. Perhatian, mencakup peristiwa penyiaan atau adanya kejelasan keterlibatan perasaan. B. Penyimpangan atau proses mengingat, mencakup pengkodean simbolik, pengordinasian pikiran, pengulangan simbol, dan pengulangan motorik. C. Reproduksi motorik. C. Reproduksi motorik, mencakup kemampuan fisik, kemampuan meniru, dan kekuatan umpan balik.
Yang keenam yaitu Karl Hult. Belajar menurut Hult merupakan hubungan stimulus dan respon. Tetapi teori Hult sangat dipengaruhi oleh teori evolusi Charles Darwin. Menurutnya, seperti hal teori evolusi, semua fungsi tingkah laku bermanfaat untuk menjaga peserta didik agar tetap bertahan hidup. Oleh karena itu, kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis adalah penting dalam seluruh aktivitas peserta didik. Dengan demikian, stimulus dalam belajar harus dikaitkan dengan kebutuhan biologis peserta didik. Walaupun respon yang muncul wujudnya dapat bermacam-macam, menurut Hult, penguatan respon juga sangat diperlukan, tetapi tetap harus dikaitkan dengan kondisi biologis peserta didik. Yang ketujuh, Edwin Guthrie. Edwin Guthrie dikenal dengan hukum kontiguisti, yaitu gabungan stimulus-stimulus yang disertai gerakan. Pada saat muncul gerakan, cenderung akan diikuti oleh gerakan yang sama. Hubungan stimulus dan respon untuk menjelaskan terjadinya proses belajar terjadi karena gerakan terakhir yang dilakukan untuk mengubah situasi stimulus, sedangkan tidak ada respon lain yang dapat terjadi. Penguatan untuk melindungi hasil belajar baru agar tidak hilang dan dengan mencegah perolehan respon yang baru. Menurut Guthrie, hubungan stimulus dan respon bersifat sementara. Oleh karena itu, peserta didik harus sering diberi stimulus agar hubungan stimulus dan respon menjadi kuat dan menetap. Guthrie juga setuju dengan hukuman dalam belajar karena hukuman yang diberikan pada waktu yang tepat akan mampu mengubah tingkah laku seseorang. Saran untuk teori ini adalah guru harus dapat mengasosiasi stimulus respon secara tepat. Peserta didik dibimbing untuk melakukan apa yang harus dipelajari. Dan dalam mengelola kelas, guru tidak boleh memberikan tugas yang tidak sesuai dengan karakter peserta didik, sehingga tugas tersebut tidak diabaikan. Eksperimen Guthrie untuk mendukung teori kontiguitas adalah percobaannya terhadap kucing yang dimasukkan di dalam kotak puzzle yang dilengkapi dengan alat yang tidak disentuh dan dapat membuat kotak tersebut, dan juga dilengkapi dengan alat yang dapat merekam gerakan-gerakan kucing. Kucing berusaha keluar. Hal ini menunjukkan bahwa kucing telah belajar mengulang gerakan-gerakan sama yang disosiasikan dengan gerakan sebelumnya. Ketika kucing dapat keluar dari kotak tersebut, berdasarkan eksperimen tersebut, muncul beberapa prinsip dari teori kontiguitas, yaitu peserta didik harus melakukan suatu atau respon sesuatu agar terjadi pembiasaan. Instruksi yang diberikan peserta harus spesifik sehingga membiasakan dapat terwujud. Berbagai stimulus harus dirancang secara baik. Asosiasi akan menjadi kuat jika terjadi pengulangan. Nah, tokoh yang ke-8 yaitu Robert Jaegen. Jaegen disebut sebagai modern neo-behavioris. Teori Jaegen lebih terfokus pada pembelajaran yang harus dijalankan oleh guru, karena memandu guru untuk merencanakan pembelajaran agar suasana dan gaya belajar peserta didik dapat dimodifikasi. Nah, keterampilan atau perilaku paling rendah menjadi dasar bagi pembentukan kemampuan atau perilaku yang lebih tinggi dalam hierarki keterampilan intelektual. Belajar dimulai dari hal yang paling sederhana, yaitu belajar signal, atau dilanjutkan pada yang lebih kompleks, seperti belajar SR, rangkaian SR, asosiasi verbal, diskriminasi, dan belajar konsep, sampai pada tipe belajar yang lebih tinggi, yaitu belajar aturan dan pemecahan masalah. Nah, ada beberapa tipe belajar yang mengacu pada asosiasi stimulus respon, yaitu ada 9 kondisi pembelajaran menurut Jaegen. Yang pertama ada gaining attention, yaitu perlu menimbulkan minat dan perhatian peserta didik dengan mengemukakan sesuatu yang baru atau kontradiksi yang kompleks. Yang kedua ada inform learner of objective, yaitu menginformasikan peserta didik mengenai tujuan yang akan dicapai. Yang ketiga adalah simulate recall of prerequisite learning, yaitu kemampuan dasar peserta didik sebagai stimulus untuk persiapan belajar. Yang keempat ada present new material, yaitu penyajian materi yang baru. Yang kelima ada provide guidance, yaitu menyediakan materi baru. Yang keenam ada ethical performance, yaitu memunculkan tindakan atau penguasaan peserta didik terhadap materi. Yang ketujuh ada provide feedback about,
correctness, yaitu siap memberikan umpan balik langsung. Yang kedelapan ada assess performance, yaitu menilai hasil belajar yang ditunjukkan. Yang kesembilan ada enhance retention and recall, yaitu meningkatkan proses penyimpanan memori dan mengingat. Kelebihan teori belajar behaviorisme. Berdasarkan beberapa kajian dari tokoh teori behaviorisme, maka dapat diambil beberapa kelebihan dari teori ini. 1. Karena guru lebih banyak memberikan ceramah, tetapi harus diikuti contoh-contoh baik dilakukan sendiri maupun melalui stimulasi. Yang kedua, kompetensi perilaku bahan pembelajaran disusun secara hierarki dari yang sederhana sampai pada yang kompleks, dari yang mudah sampai pada yang sulit. Yang ketiga, pembelajaran tersusun secara rinci dari indikator, atau satu indikator dirumuskan lebih dari 2 atau 3 sub keterampilan berpasangan yang ditandai dengan pencapaian suatu keterampilan tertentu. Harus jelas komponen behavior dari setiap tujuan pembelajaran. Keempat, pembelajaran berorientasi pada hasil yang dapat diukur dan diamati, dan jika terjadi kesalahan harus segera diperbaiki. Yang kelima, pengulangan dan latihan digunakan supaya perilaku yang diinginkan dapat menjadi kebiasaan. Kelemahan teori belajar behaviorisme. Berdasarkan beberapa kajian dari tokoh-tokoh teori behaviorisme, maka dapat diambil beberapa kelemahan dari teori ini. 1. Pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher center learning bersifat mekanistik dan hanya berorientasi pada produk output hasil yang dapat diukur, diamati. Yang kedua, jika teori ini diaplikasikan dengan frekuensi yang lama, akan mengakibatkan terjadinya pembelajaran yang sangat tidak menyenangkan bagi peserta didik karena guru bersikap otoriter. Komunikasi berlangsung satu arah, guru melatih dan menentukan apa yang harus dipelajari peserta didik. Yang ketiga, peserta didik dipandang pasif, perlu motivasi dari luar dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan oleh guru. Yang keempat, peserta didik mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar. Peserta didik tidak diberi ruang gerak untuk berkreasi, bereksperimen, dan mengembangkan kemampuannya sendiri atau teacher-centered learning. Yang kelima, penggunaan hukuman yang sangat dihindari oleh para tokoh behavioristik justru dianggap metode yang paling efektif untuk menetrikkan peserta didik. Yang keenam, yang terakhir, cenderung membentuk peserta didik berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, dan tidak produktif. Aplikasi teori belajar behaviorisme dalam pembelajaran, yaitu ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam penerapan teori behaviorisme, yaitu adalah yang pertama, mementingkan pengaruh lingkungan pada pembentukan perubahan pada diri peserta didik, terutama bagi peserta didik yang belum berkembang sifat mandirinya. Yang kedua, mementingkan bagian-bagian elementalistik kecil dalam pembentukan kemampuan dan perilaku. Yang ketiga, mementingkan peranan reaksi yang terukur dan teramati dari peserta didik sebagai hasil dari perubahan dalam belajar. Yang keempat, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon. Dengan demikian, guru harus dapat mendesain stimulus sesuai dengan karakter kompetensi perilaku, mata pelajaran, dan karakter siswa. Yang kelima, mementingkan peranan kemampuan awal yang sudah terbentuk sebelumnya. Dengan demikian, guru harus memahami kemampuan awal dari masing-masing peserta didik sebelum merancang pembelajaran dengan mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Dengan demikian, guru harus dapat mendesain bentuk latihan dan pengulangan yang sesuai dengan karakter peserta didik. Yang keenam, hasil belajar yang dicapai adalah munculnya perilaku yang diinginkan sesuai dengan indikator dan tujuan yang sudah dirumuskan. Yang ketujuh, kurikulum yang dikembangkan guru sangat terstruktur menggunakan standar-standar tertentu yang harus dicapai peserta didik. Yang kedelapan, objek evaluasi hanya mengukur pada hal-hal yang nyata, yaitu output belajar yang teramati dengan bentuk laporan, tugas, kuis, dan tes yang bersifat individual. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa like, komen, Dan subscribe. Terima kasih.